Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumput Teki Channel. Kali ini ada Honda Vario 110 CBS. Remnya dalam dan pula sering tidak balik. Ditambah lagi untuk yang sebelah kanan dia dalam. Meskipun ini sudah saya ganti seal masternya, tetap masih dalam. Tadi seal masternya putus ini, jadi remnya dalam banget. Ini sudah mendingan tapi masih dalam. Kombi brake memang banyak masalah di bagian rem-rem ya, yang bikin remnya itu jadi nggak enak. Itu harus dibenahi karena memang kombi brake ini banyak sambung-sambungan. Di sini ada dua, di sini ada dua, di dalamnya masih ada beberapa. Banyak link-link yang aus sehingga jadi pergerakannya ini jadi banyak, jadinya tidak nyaman. Ayo kita benahi masalahnya biar remnya jadi lebih enak. Tetap stay tune di Rumput Teki Channel. Silahkan untuk like dan subscribe Rumput Teki. Untuk kabelnya ini lancar ya, tidak ada kendala. Kendala rem tidak balik pastinya dari aspa rem ini yang seret ini sering tidak kembali. Jadi harus dilumasi. Ketika menemukan masalah baut macet walaupun sudah kendor, itu berarti ulirnya mulai rusak. Jadi harus dikasih penetran atau oli untuk mengurangi kemungkinan dual. Lihat ini agak basah ya, berarti lumayan berhasil ini. Ini kampasnya dikasih ulir-ulir, harapannya biar pakem, tetapi kadang juga bisa bikin bunyi ketika direm. Ini seret ini. Sebenarnya kampas remnya belum lama, terlihat di bagian sini masih belum terjamah oleh tromol, tapi ini enggak sekalian dilumasi. Nah, ini sebenarnya untuk pelumasan itu setiap kali bongkar itu harus dilumasi. Nah, ini kan kering ya, pastinya bikin seret nih. Jadi harus dibersihkan dan dilumasi. Dan jangan lupa untuk dilumasi pakai grease ya, atau bisa pakai oli boleh, tapi bagusnya pakai grease. Sip, langsung. Jangan lupa tandanya yang ada dua buah ulir sebelah sini ya, karena di sini juga ada ulir yang pasangannya itu kalau nggak pas nggak bisa masuk.
Yui. Jadi jika dilihat ini titiknya pasti pas nih. Saatnya pengencangan, dan paling penting ketika mengencengi mur roda belakang itu harus kalian direm. Itu untuk menjamin kampas dengan tromolnya itu bisa presisi ke remnya pakem. Untuk momennya 120 Nm. Remnya sudah enak kembali dengan sempurna, tetapi masih ada sedikit gojak dikarenakan di sini bagian pangkalnya itu sudah aus, jadi ini ada pergerakan bebas yang tidak diperlukan. Sisanya ini harus diganti handle-nya. Tapi bagian kanan ini juga tidak kalah mau bermasalah ini. Sealmaster ini kelihatan baru ya, sudah saya ganti, tapi ini juga dalam. Ada space, nah ini harus kita kurangi nih, bisa kalau yang sebelah sini. Pertama dicongkel pistonnya biar masuk. Gojek-gojek ya. Ini perlu digajel karena sudah ada kawasan di sini yang bikin free play-nya ini terlalu banyak. Pertama itu dipotong pelat panjang, kemudian diukul-ukul, kemudian sisain segini kayak akar kuadrat ya. Ini dicoba dimasukkan di sini dari bawah. Idenya simple aja, dibuat ganjel di antara rem dan kombinya ini biar space-nya berkurang. Di remnya ini bisa dalam dikarenakan tadi pistonnya dimasukkan, kemudian dimasukkan di celahnya sini. Maka hasilnya gripnya berkurang banyak. Ketika mengganjel ini jangan sampai remnya manjer ya, jadi kalau bisa disisikan sedikit ada pergerakan biar sebagai free play switch remnya. Ini kan jadinya rem sedikit sudah ngerem, beda banget dengan yang tadi ya. Rem combi brake itu sebenarnya lebih mengamankan dalam pengereman agar tidak mudah slip antara depan dan belakang. Remnya itu set halus, tidak mudah slip. Tetapi dengan berjalan waktu, karena banyak link-link yang nyambung, jadinya kaosnya banyak sehingga remnya jadi nggak nyaman. Silakan lakukan trik ini agar lebih enak dan nyaman, karena juga mempengaruhi dengan keamanan. Semoga bermanfaat dan channel mantap.